Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Infografis beserta jajaran panitia Lomba Sayembara Infografis Sejarah UIN Has Jember. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan presentasi hasil karya lomba pada Lomba Sayembara yang diadakan oleh UIN Has Jember. Bapak atau Ibu yang kami hormati, sebelum saya mempresentasikan hasil karya saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Khofifah Aini Musfiroh dari MA An-Nuriyah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mempresentasikan karya saya yang berjudul Melestarikan Batik Nusantara lewat Kreativitas Anak Bangsa. Sesuai tema Lomba Sayembara Sejarah, yaitu budaya dan jejak peradaban Islam di Nusantara, subtema Batik Nusantara. Batik sendiri merupakan warisan nenek moyang Indonesia, khususnya di Jawa, yang diyakini sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit hingga saat ini. Di dalam masyarakat Jawa sendiri terdapat legenda yang sangat populer, salah satunya yaitu legenda Jaka Tarub dan 7 Bidadari yang ternyata masih ada sangkut pautnya dengan peradaban Islam. Ki Ageng Tarub atau yang sering dikenal sebagai Jaka Tarub merupakan salah satu tokoh agama yang sangat berperan dalam penyebaran agama Islam, khususnya di Grobogan atau yang dikenal sebagai Purwodadi. Kedatangannya di Grobogan tercatat dalam arsip pemerintahan Kabupaten Grobogan yang menceritakan tentang proses Islamisasi yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Informasi yang saya dapat ini bersumber dari skripsi yang dibuat oleh Beni Panji Taufik dari Universitas Negeri Semarang. Banyak versi yang menceritakan kisah dari Jaka Tarub dan 7 Bidadari ini. Salah satunya yaitu komik karya anak bangsa yang berjudul Seven Wonders. Karya tersebut sangat populer di kalangan anak muda zaman sekarang, anak muda masa kini. Di komik Seven Wonders tersebut, para tokoh dan 7 bidadarinya ini menggunakan pakaian batik. Hal tersebut merupakan salah satu wujud melestarikan Batik Nusantara lewat karya yang memanfaatkan kreativitas. Hal ini juga merupakan alasan mengapa saya mengangkat ikon tersebut. Kembali pada infografis yang saya buat. Ketujuh bidadarinya ini menggunakan batik yang berasal dari beberapa daerah. Yang pertama yaitu Bidadari Biru. Bidadari Biru ini menggunakan batik priangan yang berasal dari Tasikmalaya. Ciri khas batik ini yaitu batik ini rapat dan rapi. Warna yang biasa digunakan dalam batik ini yaitu warna-warna cerah karena terpengaruh oleh batik pesisir. Warna-warna cerah itu seperti warna biru muda, warna merah atau hijau muda dan menggambarkan alam, lingkungan alam. Yang kedua yaitu Bidadari Ungu. Bidadari Ungu ini menggunakan batik Sido Aceh. Batik Sido Aceh ini merupakan motif batik keraton berasal dari Solo. Sido artinya jadi, sedangkan Asih artinya kasih sayang, yang memiliki arti keseluruhan yaitu melambangkan kehidupan manusia yang penuh kasih sayang. Batik ini biasa digunakan sebagai pakaian malam para pengantin wanita. Yang ketiga yaitu Bidadari Jingga.
Bidadari Jingga di sini memakai batik Gajah Oleng. Batik Gajah Oleng ini merupakan batik tertua dari Banyuwangi. Batik Gajah Oleng ini memiliki arti maha besar dan selalu ingat. Maksudnya yaitu mengajak semua manusia agar selalu ingat kepada Tuhannya. Yang keempat yaitu Bidadari Pink, Bidadari Merah. Bidadari Merah ini menggunakan batik Kangkung Setingkes. Batik Kangkung Setingkes ini juga berasal dari Banyuwangi. Batik Kangkung Setingkes ini memiliki arti persatuan dan kesatuan masyarakat Banyuwangi yang diikat erat menjadi satu. Diikat erat menjadi satu ini arti dari kata setingkes yang artinya sesuatu yang diikat erat menjadi satu. Yang kelima yaitu Bidadari Hijau. Bidadari Hijau ini menggunakan batik kecapi seruntuy. Batik kecapi seruntuy ini berasal dari Pandeglang. Batik ini memiliki pesan moral kepada manusia bahwa asamnya perjalanan hidup jangan sampai membuat kita putus asa atau hilang harapan, namun membuat kita tetap bermanfaat untuk orang lain. Yang keenam yaitu Bidadari Pink. Bidadari Pink atau merah muda ini menggunakan batik sulur anggrek. Batik sulur anggrek ini merupakan batik khas Ciamis. Batik ini sederhana namun tetap elegan dan berwibawa. Batik ini terinspirasi dari alam. Yang terakhir yaitu Bidadari Kuning. Bidadari Kuning ini menggunakan batik kuwung. Batik kawung. Batik kawung ini merupakan batik dari daerah Yogyakarta yang memiliki arti harapan untuk setiap manusia agar selalu ingat pada asal-usulnya. Infografis yang saya buat ini menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS4. Dapat disimpulkan bahwa batik merupakan bagian dari budaya Indonesia yang beragam. Setiap corak batik mengandung arti dan mengandung makna dan filosofi tersendiri. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap melestarikannya dengan karya-karya yang inovatif dan kreatif. Demikian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf manakala ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya yaitu tanya jawab dan feedback yang akan kepada Dewan Juri, waktu dan tempat kami haturkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama proses pengerjaan infografis ini yang Anda kerjakan? Membutuhkan waktu berapa jam atau berapa hari untuk menyelesaikan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira idenya menarik untuk mengangkat tema Seven Wonders ini kan. Tapi dari mana Anda tahu atau referensinya atau sumbernya setiap pahlawan perempuan ini ya, dia pakai batik ini. Nah, itu dari mana? Ya, saya kira dua itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan infografis ini sekitar 1 hari 1 malam.
Terus referensinya gambar-gambar ini saya ambil dari komik webtoon itu ya. Di sini tokoh-tokohnya menggunakan batik-batik dan di situ juga ada penjelasannya. Batik ini berasal dari mana, dari daerah mana, asal-usulnya gimana, gitu. Oke, saya rasa cukup disambut dengan pertanyaan dari juri yang kedua. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan ini mengenai selain dari Adobe Photoshop itu menggunakan aplikasi apa lagi? Mungkin dari backgroundnya, terus apanya ngambil dari mana? Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup. Ya. Saya hanya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS4 ini. Dan gambar backgroundnya itu saya mengambil dari Google. Gambar-gambarnya itu mengambil dari Google seperti bendera merah putih, terus Garuda Pancasila, batik, dan peta Indonesianya itu. Terima kasih atas jawabannya. Cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.